Assalamualaikum Bang. Temanku punya ruko 3 lantai. Dia punya air sumur bor pendek. Cantik sekali airnya Bang. Diambil jernih 2-3 jam langsung kuning. Dah kuning bau karat dan berminyak lagi. Dia minta aku untuk mengolah airnya sampai bagus, biar bisa dipakai dan dia mau airnya diolah di lantai 3 saja, karena di bawah tidak ada tempat karena dia buka restoran. Nanti air yang sudah bersih, dia minta dinaikkan ke tangki hasil di lantai 3, bisa bantu aku Bang buatkan diagramnya. Biar ku kirim sama dia dan nanti aku bayar deh upah kerjanya Abang. Oke Bang, aku coba lukis sketsa instalasi dari pengolahan air yang Abang inginkan. Kalau ku sketsa dasar, maka alur skema diagram instalasinya adalah seperti ini. Air sumur bor teman Abang ditarik dengan pompa menuju lantai 3, di lantai 3 airnya disambungkan dengan klorinator kemudian dimasukkan ke dalam tangki baku 1500 liter atau 2000 liter. Fungsi klorinator ini adalah mempercepat proses oksidasi, yaitu pemecahan unsur logam pada air, atau lebih simpelnya, bagaimana air sumur bor yang jernih itu dipercepat kuningnya tidak mesti menunggu 2-3 jam baru kuning, tapi hanya butuh waktu 5 menit langsung kuning. Percepatan proses oksidasi ini, juga dibantu dengan proses aerasi, atau dengan menyuntikkan atau dengan menyampurkan udara ke dalam air. Dan di dalam tangki baku pengendapan ini, air tidak hanya didiamkan saja, kalau saya belah sisi tangki ini Abang akan lihat, saya memasang sebuah pipa berlubang panjang 40 cm. Pipa ini saya bor dengan ukuran lubang diameter 3,5 mm sebanyak-banyaknya. Saya berharap air akan jatuhnya memancur, sehingga air akan terpecah jatuhnya ke dalam tangki. Nah, jika Abang lihat di dasar tangki, saya pasang juga pipa dengan dipasang pemberat besi atau coran semen. Pipa itu pakai pipa setengah inci panjang 30 cm, kemudian saya lubangi dengan lubang berdiameter 1 mm, sebanyak 50 lubang berbaris sepanjang pipa. Lalu pipa itu saya atur, bisa terkoneksi dengan selang angin, yang kalau Abang telusuri selang itu akan terhubung dengan generator angin. Atau pompa angin. Pompa angin ini disebut pompa udara ozon 120 liter menit, atau kompresor udara mini elektrik 120 liter, Abang bisa mencarinya di online shop. Guna pompa udara ozon ini dalam tangki pengendapan, adalah memberikan sebanyak-banyaknya udara ke dalam air, agar air sumur bor yang mengandung zat logam tinggi itu, cepat terpecah atau disebut teroksidasi, sehingga mudah bagi penyaring air nanti menangkap kotoran logam yang terpecah tersebut. Nah, di klorinator ini kita masukkan kaporit tablet ukuran kecil, lalu kita atur di pengaturan stop kran ini seperti gambar di bawah ini. Agar sebagian air masuk ke jalur yang ada kaporitnya, sehingga nantinya airnya akan berbau khas kaporit. Kaporit ini juga akan membantu secara kimia proses oksidasi air itu, juga selain bisa membunuh bakteri logam besi juga akan membunuh bakteri berbahaya di dalam air baku tersebut. Melalui proses oksidasi menggunakan kaporit, dan aerasi menggunakan gelembung udara, diharapkan air yang semula jernih tersebut menjadi cepat keruh agar bisa ketangkap oleh media saring. Perlu Abang ketahui, air sumur bor yang jernih yang langsung keluar dari sumurnya jernih itu tak boleh langsung masuk ke media saring. Walaupun media saring Abang menggunakan media saring unggulan, bagusnya hanya sebentar Bang, paling hanya 2-3 hari saja, lalu kemudian air sumur bor itu akan kembali keruh dan menguning, padahal sudah melalui media saring. Itu dikarenakan air sumur bor yang tersimpan di media saring tersebut mengendap dan beroksidasi di sana, dan hasil pengendapannya menutupi pori-pori media saring Abang tadi. Kalau sudah tertutupi maka akan tidak efektif lagi dalam menyaring air sumur bor berikutnya. Akhirnya lolos deh kandungan logamnya, makanya airnya jadi kuning kembali seperti tidak melalui media saring. Nah, dengan konsep air sumur bor disimpan tangki pengendapan ini adalah, agar airnya berubah dahulu dari jernih menjadi kuning. Melepas dulu semua kandungan logam di dalam airnya, baru kemudian airnya disaring oleh media saring. Ketangkep deh semua kotoran-kotoran yang kuning tersebut Bang. Oke, kita lanjutkan ya Bang proses penyaringannya. Nah, air sumur bor yang sudah teroksidasi di dalam tangki baku pengendapan itu, kemudian dialirkan menuju pompa penyaringan. Nah, melalui pompa ini, air kemudian dihisap dan disorong ke tabung penyaringan. Di sini saya memakai tabung penyaringan air yang terbuat dari fiber, dan banyak dijual di pasaran namanya tabung FRP 1054. Ada yang ukuran 8 inci, 10 inci, 13 inci terus sampai ukuran 65 inci,
Nah, yang abang pakai di sini cukup pakai tabung FRP ukuran 10 inci atau disebut juga tabung FRP 1054. Nah, kepala tabungnya abang pakai kepala tabung backwash dengan kode F56. Nah, kalau saya belah sedikit tabungnya maka abang akan lihat susunan media pasir yang saya masukkan ke dalamnya. Berikut ini bang susunan media pasirnya. Paling bawah abang masukkan media pasir zeolit setengah sak untuk menangkap kapur pada air. Lalu di atasnya abang masukkan media pasir karbon aktif setengah sak untuk mentralisir bau warna dan rasa. Lalu di atasnya abang masukkan media pasir manganis setengah sak untuk menangkap mangan pada air. Lalu di atasnya abang masukkan lagi media pasir ferrolite setengah sak untuk menangkap zat besi pada air. Dan harus abang sisakan sekitar 30 cm ya bang untuk tempat air masuk. Nggak boleh abang isi penuh media saringnya. Bagaimana air yang mau disaring nanti masuknya, faham kan? Di sini kita harapkan air yang sudah terekstrak, atau teroksidasi tersebut, bisa tersaring semua kotoran-kotoran hasil pengendapannya. Dan kalaupun masih ada kandungan zat besi yang belum terekstrak, maka kandungan logam itu akan tertahan di media saring. Karena di dalamnya sudah ada beberapa jenis media saring. Nah, air yang keluar dari tabung media saring ini, diharapkan sudah jernih bang, dan tidak berubah warna lagi. Lalu air yang sudah jernih tersebut kita saring kembali bang, oleh 3 housing filter 10 inci yang berisikan CTO dan sedimen filter 0,1 mikron, yang bertujuan untuk menahan sedimentasi-sedimentasi yang kemungkinan lolos di tabung media saring. Lalu kemudian air dari 3 housing filter tersebut, kita kirimkanlah ke tangki penampungan air terakhir yang kita letakkan lebih tinggi di atas media saring, agar nanti air bisa turun secara gravitasi ke rumah walaupun tanpa bantuan pompa air. Contoh karena mati listrik misalnya. Pemasangan pompa air setelah tangki itu adalah pilihan saja bang. Boleh tidak dipasang, boleh dipasang. Tapi saran saya dipasang aja bang, agar ketika pemakaian air sedang banyak-banyaknya kencangnya air tetap stabil ke semua titik distribusi karena adanya bantuan pompa pendorong. Oke bang, sekarang mari kita coba pindahkan semua instalasi ini ke ilustrasi ruko 3 lantai punya teman abang itu. Nah, beginilah kira-kira implementasi dari konsep penyaringan air sumur bor kita tadi jika sudah kita instalasikan di lapangan. Walaupun ini hanya ilustrasi bang, tapi setidaknya beginilah kira-kira nanti abang merangkainya di lapangan. Itulah gunanya seniman seperti saya ini bang. Saya bisa mengilustrasikan apa yang abang imajinasikan dalam bentuk lukisan digital seperti ini tanpa mesti abang mempraktekkannya langsung dan mengerjakannya. Disinilah kita sama-sama saling menganalisa dan mengkoreksi mana yang masih terasa cacat dan perlu diperbaiki sebelum kita mempraktekkannya di lapangan. Oke, sekarang abang lihat semua rangkaian instalasinya sudah terpasang seperti ini. Mari saya jelaskan lagi ya step by step alur kerja rangkaian instalasi penyaringan air sumur bor pendek teman abang ini. Air sumur bor dihisap oleh pompa air kemudian dialirkan ke klorinator. Di sini airnya diberikan atau dicampur dengan kaporit kemudian airnya jatuh ke dalam tangki air secara memancur atau terpecah melalui pipa yang sudah kita lubangi. Kemudian di dasar tangkinya juga sudah kita pasang pipa berlubang untuk memancarkan gelembung air untuk proses aerasi atau proses penyunyikan udara ke dalam air agar air cepat teroksidasi. Kemudian di dalam tangki air juga dipasang radar tangki otomatis yang akan mematikan pompa air sumur bor ketika tangki air sudah penuh dan menghidupkan kembali pompa air sumur bor ketika level air di tangki sudah mulai berkurang di batas-batas tertentu. Kita buatkan juga timer di pompa udara ozon 120 liter agar bisa diprogram berapa waktu sekali pompa udara bekerja setiap harinya. Nah, di tangki pengendapan jangan lupa kita buatkan jalur pembuangan limbah endapan kotoran besi dan logam yang sudah terpisah agar tangki penampungan air senantiasa bersih selalu dari endapan-endapan kotoran yang terkumpul. Kemudian kita pasang pompa air, untuk menghisap air dari tangki pengendapan menuju tabung media saring FRP 1054 yang sudah kita isi media saring zeolit, karbon aktif, mangan dan ferrolite. Kemudian dari tabung FRP 1054 ini air kemudian dialirkan kembali ke 3 housing filter 10 inci, untuk disaring kembali sedimentasi-sedimentasi halus yang kemungkinan lolos, sebelum akhirnya nanti dikirim ke tangki penampungan air terakhir, yang berkapasitas 3000 liter, di atas kotak sabun ruko 3 lantai teman abang tersebut. Beginilah kalau tangki penampungan air tersebut kita belah. Abang akan lihat di dalamnya airnya begitu jernih bukan?
Lalu di tangki penampungan ini abang jangan lupa juga dipasang radar tangki otomatis dan pelampung bola untuk memonitor kondisi air hasil. Nah dari tangki penampungan air bersih ini lalu airnya dialirkan ke pompa distribusi yang berada di bawah. Melalui pompa air inilah, nantinya air dari tangki penampungan akan didistribusikan ke seluruh rumah. Oh ya jangan lupa dipasang juga satu kran air untuk mengontrol kualitas air dari tangki penampungan terakhir. Agar kita bisa mengecek kondisi kualitas air hasil penyaringan yang kita buat tersebut. Nah jangan lupa, untuk perakitan instalasi kabel listriknya harus menggunakan pipa instalasi listrik untuk menghindari bahaya panas dan hujan. Juga harus abang pasang sebuah box listrik pembagi yang dipasangi MCB breaker, untuk mencegah terjadinya hubung singkat listrik tanpa harus mengganggu kelistrikan di ruko teman abang tersebut. Bagaimana abangku, sudah paham kan, bagaimana cara mengolah air sumur bor pendek di rumah teman abang itu? Kasihkan video ini kepadanya agar dia paham, kalau misalnya dia kurang paham nanti bisa menghubungi saya untuk penjelasan lebih detailnya. Nah bagi kawan-kawan yang juga ikut menonton video saya ini jangan lupa ya untuk selalu like dan share video saya ini. Yang belum subscribe maka tolong subscribe ya agar saya bisa lebih bersemangat dalam membuat video-video tentang penyaringan air lagi ke depannya. Bagi yang penasaran dan ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Semoga apa yang kalian cari tahu mengenai penyaringan air sumur bor pendek ada dalam video ini. Bagi yang menonton video ini sampai selesai saya doakan kalian selalu sukses dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum.